Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Asuhan Farmasi 1, yaitu Ibu Lydia Septa Desiana, Esfarm MSI APT, yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat memaparkan kasus kami pada hari ini. Kami beranggotakan kelompok 5, yang pertama itu adalah Syaikha Sayuna Bilqis, yang kedua adalah Siti Kalila Lutfana, yang ketiga adalah Syarifah Natasha, saya Maharani Trigusti Ayu Arahap, dan Syarifah Firsa Harera. Nah, adapun kasus kami pada hari ini adalah kasus 2 dengan data pasien, nama adalah AM, tanggal lahir 4 Mei 1969, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk 31 Agustus 2021, tanggal keluar 2 September 2021. Nah, adapun pemeriksaan fisiknya, tekanan darah 200 per 100 mmHg, respiration rate-nya 22 kali per menit, temperatur 30 derajat Celcius. Nah, amnesanya berupa sakit kepala berat, jantung berdebar, lemas anggota gerak, gelisah. Dengan adapun diagnosa utamanya adalah hipertensi arjen. Nah, untuk terapi pengobatannya adalah ranitidin dengan pemberian 2 kali sehari, furosemid 2 kali sehari, amlodipin 1 kali sehari, dan kaptopril 1 kali sehari. Next, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Untuk terapi yang pertama itu menggunakan ranitidin. Nah, ranitidin ini adalah obat untuk mencegah naiknya asam lambung yang disebabkan oleh obat hipertensi. Nah, pada kasus ini, ranitidin ini digunakan untuk mencegah naiknya asam lambung karena efek samping dari obat-obat hipertensi. Yang mana obat hipertensi ini dia bekerja dengan menurunkan tekanan darah jenis kalsium channel blocker dan beta blocker yang memiliki efek samping mengendurkan klep pengontrol asam lambung, yang mana kondisi ini bisa menyebabkan asam lambung naik. Nah, farmakologinya itu ranitidin ini bekerja sebagai antagonis reseptor H2 dengan memblok reseptor H2 sel parietal lambung sehingga menyebabkan penghambatan sekresi lambung. Nah, ada satu jurnal yang mengatakan bahwa penyakit penyerta yang paling banyak diderita oleh pasien hipertensi ini adalah dispepsia, yang mana merupakan hal ini disebabkan oleh keadaan stres pada pasien. Stresnya adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosional, proses berpikir dan kondisi seseorang. Dan stres ini dapat menyebabkan produksi asam lambung meningkat dan mengiritasi mukosa lambung. Nah, untuk efek samping dari obat ranitidin ini adalah sakit kepala sebanyak 3%, kemudian sakit perut, agitasi, alopecia, dan juga sembelit. Nah, kontraindikasinya itu ialah untuk yang hipersensitivitas terhadap ranitidin atau komponen formulasinya. Dosisnya itu 75 hingga 150 mg dengan frekuensi 2 kali 1 atau 2 kali sehari. Nah, obat yang kedua itu adalah amlodipin. Amlodipin ini merupakan obat antihipertensi yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi darah tinggi. Nah, obat ini juga digunakan untuk berbagai kondisi lain seperti stroke, kemudian serangan jantung, nyeri dada, dan gangguan ginjal dengan cara menurunkan tekanan darah agar penyakit tersebut tidak memburuk. Nah, amlodipin ini bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar dan juga tekanan darah menjadi menurun. Pada kasus ini, amlodipin ini digunakan untuk menurunkan tekanan darahnya, serta mengurangi resiko kejadian kardiovaskular fatal dan non-fatal, terutama stroke dan infark miokard. Dosis yang digunakan itu adalah 1 kali 1 atau 1 kali sehari dengan dosis sebanyak 2,5 hingga 10 mg per hari. Nah, biasanya dokter itu memulai dengan dosis yang lebih kecil dulu sehingga ditingkatkannya lagi seiring penggunaan obat. Untuk efek samping dari amlodipin ini hampir 10% itu menyebabkan edema, kemudian sakit kepala, dan juga kelelahan. Kontraindikasinya itu ialah hipersensitivitas, kemudian tidak boleh dipergunakan untuk pasien dengan shock kardiogenik, kemudian stenosis aorta berat, angina tidak stabil, gagal jantung, dan juga gangguan hepar.
Nah, aturan pakainya itu boleh digunakan sebelum ataupun sesudah makan. Nah, kemudian amlodipin ini digunakan atau dikonsumsi di waktu yang sama. Misalnya hari ini kita minum amlodipin itu jam 7 pagi di pagi hari. Nah, besoknya kita juga harus minum di waktu yang sama juga. Nah, apa yang terjadi jika kita lupa minum obat? Nah, kita lihat dulu jika kita lupanya itu dalam waktu yang dekat atau 2 sampai 3 jam, itu boleh langsung minum saat kita ingat. Tapi kalau kita lupanya itu udah hampir dosis selanjutnya, nah itu eh, dilewati saja, kita konsumsi dosis berikutnya aja gitu. Jadi nggak perlu digandakan. Baiklah, selanjutnya adalah obat dan kaptopril. Nah, sebelum itu kan bahwa dijelaskan tadi bahwa melalui kasus yang telah diberikan itu terdapat terapi dengan ranitidin diminum sebanyak 2 kali sehari, furosemid 2 kali sehari, dan amlodipin 1 kali sehari, serta kaptopril 1 kali sehari. Nah, untuk dia berdasarkan terapi ini, dia terdapat 3 golongan antihipertensi yang mana terdiri dari yang pertama itu kaptor Pril ini adalah merupakan golongan dari S inhibitor, amlodipin merupakan golongan dari CCB, dan juga furosemid merupakan golongan dari diuretik. Nah, untuk diagnosanya itu kan tadi terdapat bahwa hipertensi urgent dengan tekanan darahnya itu sudah 200 per 110, yang mana itu kan sudah tinggi. Dengan tekanan darah segitu, maka diberikan 3 golongan sekaligus untuk dikombinasi untuk dapat diharapkan dapat menurunkan tekanan darah. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah kaptopril. Kaptopril ini merupakan golongan S inhibitor yang mana dia bekerja dengan cara menghambat enzim mengubah ACE dengan melebarkan arteri dan vena dengan menghambat secara kompetitif konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan menghambat metabolisme bradikinin. Nah, untuk dosis yang diberikan itu adalah dapat dimulai dari 12,5 sampai 150 miligram dengan frekuensi 2 atau 3 kali sehari. Tetapi berdasarkan kasus yang telah diberikan itu bahwa pemberian kaptopril ini dimulai dari dosis terendah terlebih dahulu, yaitu dimulai dari 12,5 dengan pemberian 1 kali sehari, yang mana pemberian itu dilakukan pada pagi hari. Yang selanjutnya adalah analisa indikasi, yang mana dia dapat menurunkan tekanan darah yang berisiko terkena penyakit jantung, mengurangi resiko MI, stroke, dan neuropatik diabetik, serta hipertensi berat hingga sedang. Adapun efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan kaptopril ini, yang pertama itu adalah hiperkalemia, hipersensitivitas, hipotensi, nyeri dada, dan ruam kulit. Nah, untuk dari kontraindikasi dari kaptopril ini sendiri, dia itu apabila terdapat kehamilan, dia itu tidak disarankan kepada penggunaan kaptopril ini. Selanjutnya itu dia hipersensitivitas terhadap pemberian S inhibitor juga. Nah, adapun kontraindikasi lainnya adalah seperti anuria. Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah furosemid. Furosemid ini merupakan golongan antihipertensi diuretik, yang mana cara kerjanya itu dia menghambat ion natrium dan klorida, ada tubulus ginjal proksimal dan distal dengan lengkung Henle dengan mengganggu sistem kontraport pengikat klorida. Dengan dosisnya itu adalah 2,5 mg dengan frekuensi 1 hari. Tetapi berdasarkan dari kasus yang telah diberikan itu bahwa pemberian furosemid ini diberikan dengan 2 kali sehari dengan dosis 2,5 mg, yang mana dengan pemberian ini dia tidak disarankan atau dianjurkan penggunaannya pada malam hari dikarenakan dapat mengganggu waktu tidur, dikarenakan dapat menyebabkan banyaknya keluar
air urin secara banyak pada malam hari. Nah, yang selanjutnya itu ada analisa indikasi, yang mana dia dapat menurunkan tekanan darah dengan edema terkait dengan gagal jantung kongestif, sirosis hati, dan penyakit gagal ginjal serta hipertensi berat hingga sedang. Adapun efek samping yang diberikan dari furosemid ini adalah hiperusemia, hipokalemia, anemia, hiperosemia, hipokalsemia, dan diare. Nah, untuk kontraindikasi dari penggunaan furosemid ini ialah dia juga hipersensitivitas terhadap penggunaan furosemid juga. Nah, dia juga kontraindikasi terhadap anuria dan dia harus juga diberikan hati-hati pada lupus dan juga penyakit hati maupun ginjal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya adalah monitoring obat. Dari keempat obat yang tadi akan dilakukan beberapa monitoring. Yang pertama yaitu parameter pemantauan furosemid. Parameter pemantauan furosemid untuk terapi subjektifnya gejala akan berkurang atau hilang jika terapi furosemid membantu atau mengurangi volume darah dalam pembuluh darah sehingga tekanan darahnya akan berkurang. Untuk toksik subjektifnya gejalanya tidak akan membaik atau bisa dikatakan buruk jika dia tidak memberikan manfaat terapi yang diharapkan. Dapat juga memberikan efek samping yang mengganggu atau berpotensi berbahaya dari terapi furosemid. Parameter pemantauan terapi untuk objektifnya akan dilakukan uji tes laboratorium dan tes lainnya untuk memantau peningkatan status kelebihan cairan pasien. Beberapa peningkatan fungsi jantung dapat terjadi sebagai akibat dari terapi diuretik. Untuk toksik objektif, dilakukan juga tes laboratorium dan tes lainnya untuk memantau kurangnya perbaikan fungsi jantung atau efek samping yang berpotensi berbahaya dari terapi furosemid. Di sini ada rencana dari parameter pemantauannya. Yang pertama, subjektif terapeutik, kita menginginkan SOP dan DO-nya yaitu berkurang. Untuk objektif terapeutiknya, kita menginginkan tekanan darahnya berkurang karena seperti yang kita tahu bahwa dia terkena hipertensi. Selanjutnya, untuk subjektif toksiknya, SOP dan DO-nya meningkat, batuk, kram otot, mulut kering, dehidrasi, pusing, kelemahan palpitasi, kelesuan, kebingungan. Objektif toksiknya, kalium serumnya berkurang, meningkatnya glukosa serum, meningkatnya serum asam urat, meningkatnya rasio BUN, meningkatnya keratin serum, tekanan darah berkurang, dan detak jantungnya meningkat. Selanjutnya adalah parameter pemantauan dari kaptopril. Parameter pemantauan terapi subjektifnya, gejala berkurang atau hilang jika terapi kaptopril memberikan manfaat terapeutik yang diharapkan dari peningkatan fungsi jantung. Selanjutnya, parameter pemantauan toksik subjektif, gejala tidak akan memberi dan dapat memburuk jika terapi kaptopril tidak memberikan manfaat terapeutik yang diinginkan. Pasien juga mungkin mengalami berbagai efek samping yang mengganggu atau berpotensi berbahaya dari terapi kaptopril. Untuk terapi objektifnya, dilakukan tes laboratorium dan tes lainnya untuk memantau peningkatan fungsi jantung. Peningkatan fungsi jantung mungkin tidak segera terlihat setelah memulai pengobatan terapi, tapi dapat dicatat setelah pemberian obat jangka panjang. Untuk toksik objektifnya, dilakukan berbagai tes laboratorium untuk memantau kurangnya perbaikan fungsi jantung atau efek samping yang berbahaya dari terapi kaptopril. Untuk rencana parameter pemantauannya, mengurangi SOP dan DO-nya. Untuk objektif, mengurangi tekanan darahnya. Untuk subjektif toksiknya, SOP dan DO-nya meningkat, batuk kering yang terus-menerus, pusing, gatal makulopapular, atau morbili, bentuk ruam di pseudogusia. Objek toksiknya, keratin serumnya meningkat, dan serum buayannya meningkat. Baik, selanjutnya ada parameter pemantauan amlodipin.
Nah, jadi untuk pemantauan terapi subjektifnya ini, gejala akan berkurang atau hilang jika terapi amlodipin memberikan manfaat terapeutik yang diharapkan dari penurunan tekanan darah dengan menghambat ion kalsium sehingga terjadi vasodilatasi. Kemudian yang kedua ada pemantauan toksik subjektif, gejala tidak akan membaik dan dapat memburuk jika terapi amlodipin ini dia tidak memberikan manfaat terapeutik yang diharapkan. Dan juga pasien mengalami berbagai efek samping yang mengganggu atau berpotensi berbahaya dari terapi amlodipin. Yang ketiga ada pemantauan terapeutik objektif. Dilakukan berbagai tes laboratorium dan tes lainnya untuk memantau peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan fungsi jantung pasien. Kemudian ada pemantauan toksik objektif. Berbagai tes laboratorium dan tes lainnya juga digunakan untuk memantau penurunan tekanan darah atau efek samping yang berpotensi berbahaya dari terapi amlodipin. Untuk rencana pemantauan amlodipin ini, yang pertama ada subjektif terapeutik, itu menaiknya toleransi olahraga, menurunnya kaki bengkak atau edema yang merupakan efek samping utama dari obat amlodipin. Juga ada subjektif toksik, itu toleransi olahraga menurun, meningkatnya kaki bengkak, kelelahan, pusing, mual, sakit perut, ruam kulit, kram otot, dan palpitasi ataupun detak jantung. Kemudian ada objektif terapeutik, itu detak jantung normal, tekanan darah menurun menjadi normal, fungsi jantung juga normal. Objektif toksik itu detak jantung naik, di mana normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Tekanan darah turun menjadi hipotensi, di mana normalnya itu 120 per 80 mmHg, dan juga fungsi jantung menurun, di mana pemantauan ini itu dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 1 bulan untuk awal respon terhadap terapinya. Nah, jika terapinya ini stabil, maka dilakukan cukup 6 bulan sekali selama 1 tahun. Nah, tekanan darah ini dipantau agar tidak terjadi hipotensi, karena hipotensi ini bisa menyebabkan menurunnya kemampuan jantung untuk memompa darah, dan juga hipotensi bisa menyebabkan gagal jantung. Detak jantung juga dipantau karena dapat menyebabkan penurunan fungsi jantung sehingga terjadi stroke dan gagal jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah parameter pemantauan ranitidin. Parameter terdiri dari 4, yaitu terapi subjektif, toksik subjektif, terapeutik subjektif, dan toksik objektif. Nah, untuk parameter pemantauan terapi subjektif, yaitu efek samping dari obat-obat antihipertensi, kayak contohnya si furosemid ini, akan berkurang atau hilang jika terapi ranitidin memberikan manfaat terapeutik yang diharapkan. Parameter pemantauan toksik subjektif, efek samping tidak akan meningkat dan dapat memburuk jika terapi ranitidin tidak memberikan manfaat terapi yang diharapkan. Pasien juga mungkin mengalami beberapa efek samping lainnya yang mengganggu atau berpotensi berbahaya nih bagi berbahaya dari terapi. Lalu selanjutnya terapi objektif lagi. Terapeutik objektif yaitu berbagai laboratorium dan tes lainnya digunakan untuk pemantauan fungsi hepar, mungkin bisa segera terlihat setelah memulai pengobatan. Tetapi biasanya kalau untuk si ranitidin, dia tuh nggak sesegera mungkin, maksudnya masih masuk dalam pemberian obat dalam jangka panjang. Nah, lalu parameter pemantauan toksik objektif, yaitu berbagai tenaga kerja retori dan tes lainnya, digunakan untuk memantau kurangnya perbaikan efek samping yang berpotensi berbahaya dari terapi ranitidin. Nah, ini dia beberapa rencana pemantauan ranitidin. Subjektif terapeutik. Yang pertama itu bisa berolahraga lebih bagus, yaitu toleransi olahraganya meningkat, terus bisa tidur dengan nyaman. Sebelumnya kan udah dibilang nih, kalau ranitidin itu juga ada yang stres. Stres itu disebabkan karena asam lambung meningkat. Nah, kalau stresnya berkurang, kalau tidurnya bisa nyaman, berarti stresnya berkurang. Sehingga asam lambungnya itu juga berkurang gitu. Terus nyeri perutnya juga berkurang. Nah, kalau toksik sebaliknya, yaitu menurunnya toleransi olahraga, tidak bisa tidur dengan nyaman, terus nyeri perutnya meningkat. Nah, untuk objektif terapeutik, itu tidak ada gangguan fungsi hepar, karena penggunaan ranitidin jangka panjang ini juga perlu dipantau nih, fungsi heparnya bagaimana. Terus kadar kreatinin dalam batas normal dan dalam keadaan bagus juga. Kadar hemoglobin, hematokrit dalam batas normal. Kadar hemoglobin batas normal tuh kalau misalnya untuk anak-anak biasanya
9 sampai 14. Kalau misalnya untuk normal pada pria dewasa 13 sampai 17 gram per desiliter. Kalau untuk wanita dewasa itu 12 sampai 15 gram per desiliter. Nah, selanjutnya ada juga trombosit dengan kadar normal. Trombosit dengan kadar normal itu biasanya pada perempuan sekitar 157.000 sampai dengan 371.000 mcl, sedangkan pada pria dewasa itu 135.000 sampai 317.000 mcl. Nah, lalu objektif toksiknya terdapat gangguan fungsi hepar, terus kadar kreatinnya tidak dalam batas normal, seperti yang kita sebutkan batas tadi, terus kadar hemoglobin, hematokrit, dan itu semuanya tidak dalam batas normal. Terus juga trombositnya menurun, karena si ranitidin ini dia bisa menginduksi terjadinya trombositopenia. Nah, ini dia beberapa cara untuk mendapatkan data. Yang pertama itu kalau secara subjektif dengan cara kita mewawancarai pasien. Nah, kalau misalnya secara objektif yaitu dengan hasil tes laboratorium, seperti yang tertera di slide ini, ada tes glukosa, asam urat, BUN, kreatinin, hemoglobin, hematokrit, trombosit, dan juga lembar aliran hemodinamik lainnya. Untuk selanjutnya, yang dari data yang dari step 3 tadi, kita bisa menilai respon terhadap terapi. Nah, jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi regimennya tidak efektif sama efektif. Kalau regimennya tidak efektif, maka bisa mengganti obatnya. Nah, jika regimennya aktif dan efek sampingnya ini tidak parah, maka bisa dimodifikasi dosisnya dan juga ubah waktu pemberian. Namun jika regimennya efektif dan pasien tidak memiliki efek samping terkait obat, maka lanjutkan regimen saat ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini mengenai kasus kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.